Ya, selamat datang kembali lagi di kamirelawan.id. Ini video pertama kali yang merupakan program nekat dari kamirelawan.id untuk sekedar ngobrol-ngobrol santai. Dan mungkin ke depan kita akan mengundang beberapa narasumber lagi ya. Sebelumnya perkenalkan, gue Dedi Irawan dari anggota kamirelawan.id yang bakal menemani narasumber-narasumber yang akan kita ajak ngobrol. Sekarang kita kedatangan Kak Iqbal Baktiar. Dia merupakan eh, salah satu pendiri dari kamirelawan.id dan juga Ketua Umum BSA Mengajar ya, periode 2020-2021. Ya, Bang. Iya, bener nggak? Ya, betul, betul. Ya. Pada kali ini kita akan membicarakan perihal pengalaman Kak Iqbal dalam bidang mengajar, khususnya di daerah-daerah pelosok. Ya mungkin sebelumnya boleh Kak Iqbal perkenalkan diri dulu. Eh, Mungkin ada teman-teman yang lain yang belum kenal gitu. Oke, makasih buat jadi atas waktunya. Singkat aja ya, mungkin perkenalannya mungkin gue lu aja ya, biar santai. Iya, iya. Siap, siap. Oke, nama gue Iqbal Bahtiar. Kelahiran dari Sukabumi. Sekarang sebagai mahasiswa aktif semester 7. Mungkin pengalaman organisasi yang paling berkesan di kampus itu sebagai Ketua Umum BSA Mengajar periode 2020-2021 dan sekarang menjabat di Kameralawan sebagai salah satu pendiri ya di kameralawan.id. Ini itu aja. Kak Iqbal kan bisa dibilang ini ya, salah satu penggiat pendidikan lah ya. Eh, Aktif di ya relawan lah, semacam relawan atau volunteer ya, khususnya dalam bidang pendidikan mengajar gitu. Mungkin dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan perihal mengajar di pelosok atau di daerah-daerah yang memang pada dasarnya sangat minim ya tenaga pengajar. Iya Kak Iqbal ya. Betul, betul. Eh, Mungkin ini salah satu tugas mulia juga dari para relawan ya yang mau mengajar di pelosok. Nah, supaya termotivasi teman-teman yang lain gitu. Mungkin Kak Iqbal boleh ceritain gitu pengalaman Kak Iqbal saat mengajar di pelosok ya, daerah mana, boleh dijelasin gitu. Terus ya kesannya apa gitu, kesulitan atau mungkin biar teman-teman yang lain tuh bisa termotivasi gitu. Ataupun mengantisipasi misalnya ada hal-hal yang seperti apa gitu. Silakan Kak Iqbal. Siap. Makasih, Dedi. Uh, Waktu itu tahun 2018 ya, sebelum pandemi COVID itu pertama kali gua mengajar ke daerah pelosok sebagai volunteer dari BSA Mengajar UIN Jakarta. Waktu itu daerah yang gua jelajahi itu di Lebak, daerah Lebak, Banten. Sekitar berapa orang ya waktu itu? Ada 30 orang lah waktu itu sih. Lumayan banyak sebagai volunteer mengajar di Lebak, Banten. Kemudian di sana juga daerah pelosok ya. Ya apa yang namanya sinyal masih susah gitu. Buat apa namanya cari tempat makan juga masih susah juga. Daya apa ya apa namanya fasilitas sekolah juga masih sangat terbatas di sana. Kemudian yang paling menarik adalah ketika mengajar di sana
Yang paling saya senangi adalah ketika anak-anak itu sangat antusias gitu, menyambut para pengajar dari luar. Jadi waktu itu tuh kita juga kan meskipun lagi istirahat gitu ya di luar jam sekolah, anak-anak juga waktu itu nyamperin gitu loh ke tempat istirahat kita, nanyain cerita-cerita gitu. Mungkin itu aja ya. Kemudian ya diselingi juga dengan lomba-lomba waktu itu juga. Ya begitu aja aktivitasnya, meskipun di luar jam sekolah, kita juga tetap aktif gitu, berbaur sama anak-anak. Itu berapa Itu lama sih. itu? Berapa lama proses ngajar mengajarnya? Eh, 2 hari waktu itu. 2 hari. 2 hari itu maksudnya full 2 hari atau Kalau eh, ngajarnya ya mungkin jam sekolah aja ya, tapi di luar jam sekolah juga kita tetap tetap mengadakan perlombaan gitu itu sama anak-anak. Malam juga kita ada kayak kegiatan mengajar juga, tapi lebih ke kayak sambil main game aja sih, ngobrol-ngobrol biasa. Itu aja sih. mungkin ada beberapa teman-teman nih Kak Iqbal yang penasaran ya kan? Penasaran kira-kira kalau misalnya ngajar di pelosok itu kan mungkin secara bahasa ya itu Hmm. bisa berbeda gitu. Nah, kalau di Lebak Banten itu gimana bahasanya? Oh iya iya. Yang pasti sih di sana sangat terasa ya. Waktu itu jujur, gue cinta sama dengan dunia volunteer itu ketika ya mengajar di daerah sana gitu, di pelosok. Karena berasa banget gitu. Pertama kita juga nggak ada bukan nggak ada ya, kekurangan sinyal di sana. Jadi ketika ngajar tuh benar-benar fokus ngajar gitu, berbaur sama anak-anak. Ketika istirahat juga berbaur dengan masyarakat gitu. Dan juga anak-anak di sana juga memang eh, bisa dibilang belum terlalu tahu tentang teknologi gitu. Jadi ya mereka juga benar-benar ketika main juga sangat memanfaatkan keadaan yang di rumah gitu, keadaan lingkungannya. Jadi nggak terlalu candu dengan teknologi gitu. Ya, Berbeda dengan ketika pengalaman gue lagi kalau ngajar di Ciputat, itu ya, anak-anak kebanyakan kan banyak main HP-nya gitu. ya kalau mungkin waktu itu kan Kak Iqbal mungkin sama teman-teman kan latar belakang dari daerahnya beda-beda ya. Ada Hmm. Kak Iqbal sendiri kan orang Sukabumi ya, lebih Sunda ya. Nah, Bentar. maksud maksud gua tuh di sana itu di Lebak itu bahasanya kan bahasa Sunda ya. Oh iya iya. Eh, Oh iya iya. bahasa Sunda. Nah, kalau Kak Iqbal mungkin bisa ngimbangin gitu. Tapi kalau Hmm. teman-teman yang lain tuh gimana cara komunikasinya? Mungkin nanti Oh teman-teman iya. yang nonton nih kan misalnya mau ngabdi di pelosok mana. Cuman kan lagi-lagi keterbatasan bahasa itu. Itu gimana? Baiklah. Ya betul banget. Apalagi juga anak-anak juga kan nggak belum terlalu paham ya memahami bahasa Indonesia. Jadi waktu itu konsepnya ketika mengajar di kelas yaitu minimal ada satu orang yang paham bahasa Sunda gitu. Misal ya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada satu pengajar yang emang benar-benar dia paham bahasa Sunda. Karena memang ternyata dalam kesehariannya di sana anak-anak emang sering diajari dengan bahasa Sunda gitu. Jadi emang itu bahasa juga salah satu kendala ya. Tapi itu bisa diatasi karena memang ya itu solusinya ya udah setiap kelas kita kasih mengajar yang memang paham dengan bahasa Sunda gitu. Tapi anak-anak juga seiring berjalannya waktu ya karena memang asik gitu ya. Kita asik mengajar, kita juga berbaur, anak-anak juga tetap enjoy gitu meskipun uh, ada kendala bahasa gitu. Gue mau tarik sedikit ya. Eh, mungkin kita sudah ngobrolin masalah pengalaman lah dalam segi
mungkin teknik mengajar segala macam. Gue mau tarik pada perihal adat istiadat di Lebak. Gue juga termasuk orang yang tertarik juga akan adat istiadat. Nah, lu gimana sih ataupun lu melihat seperti apa gitu adat di Lebak itu ketika orang baru tuh datang gitu? Oke. Adat di sana pertama bahasa. Kalau dari segi bahasa ya, bahasa Sundanya itu bukan bahasa bukan bahasa Sunda yang halus gitu. Tapi dia ada bahasa Sunda yang variasinya bahasa Sunda Sunda Betawi. Jadi agak bukan kasar ya. Bahasanya itu kurang halus aja gitu. Dari segi bahasa seperti itu. Kalau dari lingkungan di sana sih ya masyarakat antusias sih, karena ya itu di sana juga kan kita kekurangan pengajar gitu. Pertama kekurangan pengajar waktu tahun 2018 ya, waktu itu kekurangan pengajar, dan juga memang seringkali di daerah Lombok itu, di daerah Banten dan sekitarnya itu dijadikan tempat-tempat wadah sebagai volunteer gitu untuk mengabdi. Jadi warga di sana sih antusias aja gitu menyambut. Bahkan kita juga kan untuk beristirahat, kita kan tidur, makan di sana juga warga memfasilitasi. Yang penting ya kita sebagai yang menumpang tempat itu ya tahu sopan santun aja gitu dan etika. Itulah. Itu aja sih. Oke, gue termasuk tertarik ya sama pembicaraan soal jadi warga daerah itu sebenarnya lebih walaupun banyak orang itu bilang mereka orang kampung, orang pelosok. Cuman dalam perihal etika ya, gue ngerasa mereka lebih modern dari orang-orang Jakarta. Artinya mereka lebih menghargai gitu tamu daripada orang-orang Jakarta. Ya kan? Ya kita nggak bisa semuanya katakan orang Jakarta nggak punya etika. Cuman sebagian ya seperti itu. Tadi juga sempat disinggung kan perihal teknologi ya, perihal apa sinyal itu susah di sana. Nah, gue memandang apakah ada hal positif di balik konservatifnya teknologi masyarakat pelosok, atau memang ini salah satu dampak negatif dari minimnya teknologi di sana. Cuman kalau pandangan gue pribadi ya, gue lebih memandang ya ada dua-duanya ya. Ada positif, ada negatif. Menurut lo sendiri gimana Kak Iqbal? Pandangan lo mengenai teknologi ini belum merata lah di seluruh daerah-daerah. Ya bisa dibilang pelosok kayak gitu. Menurut gue pribadi, mungkin membandingkan pengalaman gue mengajar di pelosok yang minim fasilitas teknologi dan ketika gue mengajar di Ciputat gitu, yang ya kita tahu lah Ciputat udah benar-benar maju lah dengan teknologi fasilitas gitu ya. Hal positif yang gue dapat ketika mengajar di pelosok itu pertama memang anak-anak itu lebih fokus aja gitu ketika belajar. Jadi ketika ada ngobrol-ngobrol biasa, ngobrol santai, itu yang dibahas tuh bukan bukan berita-berita yang biasanya kan kalau anak-anak di Ciputat tuh ditanyain hal-hal yang nggak jelas gitu. Ada kadang seperti itu, misalnya nanya tentang hal-hal yang alay gitu ya. Padahal itu kan bukan ranahnya gitu. Biasanya jadi di anak-anak itu lebih menanya hal-hal yang mendasar gitu. Kak, gimana misalnya kakak punya cita-cita ke depannya begitu. Jadi balik lagi sih kepada etika itu.
berbeda dengan ketika di Ciputat, meskipun nggak semuanya ya. Kebetulan memang tempat mengajar yang gua tempati ini yang di Ciputat itu anak-anaknya mayoritas memang hiperaktif gitu. Jadi anak-anak yang di usia yang kelas 6 SD itu mereka udah tahu kayak istilah pacaran gitu. Bahkan yang kelas 4, kelas 3 gitu. Itu nanya ke gue, Kak, udah pacaran? Anak SD juga Kan ada loh. Anak SD iya, HP-nya itu iPhone, bayangin. iya. Itu Kita HP-nya kan Android. terus. Iya, jadi gimana ya? Ketika ditanya sama anak-anak kelas 4 SD, kelas 5 ditanya pacaran udah belum kan, ya kita ngejawabnya juga nggak bisa bilang belum gitu. Tapi kan kita juga harus bisa mengalihkan juga gitu. Iya, iya. Maksudnya ya memberikan edukasi gitu loh. Oh, apa sihnya enggak kok, kita nggak pacaran karena emang belum waktunya, misalnya seperti itu. Ya mungkin itulah tantangan ketika mengajar ya pada anak-anak yang hiperaktif dan juga edukasinya kurang gitu. Nah, mungkin sebagian nih yang nonton adalah generasi kita, generasi milenial lah bisa dibilang. Ada sebuah mungkin anggapan bahwa tugas dari generasi kita ini lebih sulit, lebih menantang karena menghadapi suatu era digital. Salah satunya tadi, mungkin ketika perbedaan ngajar di pelosok, ya kan, dan di uh, lingkungan ya udah dibilang kota lah, Tangsel itu kan udah kota ya. Itu beda, ya kan. Cara komunikasi, etikanya juga berbeda. Ini satu tantangan, iya nggak sih? Tantangan untuk Iya, generasi kita, bagaimana caranya kita tetap uh, all out lah. Oh, istilahnya apa tuh? All out. Untuk ya tetap mengajar gitu. Tetap sabar. Itu kan yang penting kan, kunci dari mengajar itu kan sabar ya. ya, Apalagi ya, mengajar anak-anak. sabar. Nah, ini ini menarik sebenarnya, pembahasan yang menarik di mana kita eh, menghadapi era digital ini. Lo ngelihatnya seperti apa sih, Kak Iqbal, dalam hal digital ini? Oke, oke. Dalam hal digital ya. Pertama, meskipun memang di daerah kota-kota termasuk kota Tangerang Selatan ya, yang teknologinya nggak terlalu tertinggal, ya pertama kita belum bisa memanfaatkannya dengan baik gitu. Ketika waktu itu pengalaman waktu awal-awal pandemi COVID ya, waktu itu kan kegiatan belajar mengajar online semua ya dari Iya, rumah. iya, Nah, jadi kegiatan tugas-tugas sekolah gitu. Tugas-tugas sekolah, materi-materi dari sekolah itu dikirim lewat HP gitu. Cuman iya, ada hal yang menarik waktu itu ternyata ketika anak-anak SD khususnya ya, ketika diberi tugas itu justru yang ngerjain malah orang tua gitu. iya, Jadi iya, kan itu nggak seimbang gitu loh dengan kemajuan teknologi, iya, iya, tapi justru ketika ada tugas lewat teknologi gitu, lewat HP, ya justru malah orang tuanya gitu yang kebingungan. iya, iya, Pada akhirnya waktu itu ketika ada tugas, ya orang tuanya gitu. Bahkan akhirnya ketika ada pertanyaan bahasa Arab, karena waktu itu gua paham ya dengan bahasa Arab, iya, akhirnya karena ya pada tanya ke gua. kuliah bahasa sastra Arab. Iya, ya karena kebetulan kuliah dengan jurusan bahasa dan sastra Arab. Nah, pertanyaannya kalau Jadi nggak paham gimana? Yang kuliah di situ nggak paham bahasa Arab. iya, itu dia. Waktu itu sih yang agak repot ditanya matematika gitu ya. Aduh, Aduh, mana ya? Meskipun aduh, matematika kelas 5, kelas 6 gitu, itu udah sulit. lumayan sulit juga gitu ya sekarang. Iya, Terus, iya, jadi iya, nggak iya. seimbang aja gitu dengan kemajuan teknologi. Iya. Mungkin kita obrolannya ya santai-santai, agak berat lah. Gak, Nggak apa-apa lah. Ngalir, ngalir apa namanya, ngalir aja ngalir. ngalir aja, ngalir aja. Em, Ngalir.
gue memandang Indonesia belum siap dalam menghadapi COVID-19 saat itu, karena memang secara eh, teknologi kita memang ya, jauh tertinggal dengan negara lain. Makanya ketika ini pengalaman empiris ya, adik gue nih, Kak Iqbal, kan SMP ya. Ketika menghadapi apa tuh COVID gitu, ya mengharuskan untuk lewat Zoom gitu kan mengajar. Itu ya bisa dibilang ya lumayan kaget karena sosialisasinya kurang gitu. Edukasi dari gurunya juga ya gurunya pun belum siap gitu ketika menghadapi era digital mengharuskan sekolah online kayak gini-gini lah. Ya, itu kan sebuah problematika juga saat awal-awal kedatangan COVID ya. Ya, kebelumsiapan itu yang menghambat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Dan pada akhirnya dampaknya kan tadi ketika tugas dikerjain orang tua. Dan tugasnya juga banyak Kak Iqbal. Adik Nah, gue itu sampai sakit. Karena kebanyakan tugas, malam kadang dia masih ngerjain tugas. Tugasnya itu gila gitu. ya, ya, Untuk ya, seorang ya. anak SMP, tugasnya seperti ini. Bayangin anak SMP tuh disuruh bikin desain MOOC. Tahu kan desain MOOC? Iya, 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 iya. Bayangin coba, itu kan udah Ya, tingkatan SMK multimedia gitu kan. Iya kan? itu berat. Iya, betul. Nah, itu kan maksud gue, kenapa pas eh, sekolah online atau pas kita kuliah online tugas menjadi lebih banyak dan berat gitu. Seharusnya ya di era serba susah gitu. Harusnya tugas tuh ya sedikit aja gitu. Ya kita fokus menghadapi COVID, menghadapi era ekonomi global segala macam gitu. Ya, gue sih memandangnya gitu. Belum siap kita ini dalam menghadapi serba online seperti ini. Ya, mungkin lu boleh cerita Kak Iqbal perihal yang kita menghadapi Zoom kayak gini. Mungkin dari perihal lu sebagai mahasiswa lah ya, gimana tuh Iya, iya. ketika menghadapi ini. Oke, oke. Ya, ya mungkin poinnya adalah kekurangan edukasi ya. Edukasi dengan penggunaan teknologi. Ya, ya. Karena memang ya tadi SMP aja berat ya. SD juga berat. Ya, ya memang Ya, dari pengalaman gua selain tetangga, saudara. Mungkin intinya bagi kalangan maaf ya, kalangan menengah ke bawah ya, ya. ini belum siap gitu. Belum Ya. siap. Mungkin ya kalangan elit golongan atas ya ini mah enjoy-enjoy aja gitu. Karena emang dari segi fasilitas apa ya pendidikan orang tua juga mungkin udah terbiasa lah dengan Iya, benar. teknologi. Nah, untuk yang apa namanya yang golongan menengah ke bawah ini belum siap. Terutama eh, mohon maaf ya kalau kita melihat sekolah-sekolah yang notabene yang sekolah biasa aja gitu, bukan yang sekolah elit. Ya guru itu mengajar maaf ya kayak ala kadarnya gitu, nggak Iya, iya. semuanya tapi Hmm. yang gue lihat kayak ala kadarnya. Bahkan ya tugas kayak tugas online, tugas buat YouTube, Iya, ketika apa namanya pengajar bikin materi di YouTube gitu kan kayak keren ya di YouTube gitu iya. buat Zoom gitu, tapi ya tidak ada kreativitas gitu. Jadi Hmm. ya kayak polosan aja, ini begini apa ya ketika mengajar itu ya itu polos gitu, nggak ada kreativitas. Akhirnya ya anak-anak gimana mau tertarik gitu. Jadi khususnya anak SD ya, anak-anak SD yang apalagi anak kelas 1 sampai kelas 3 ya ketika mereka diajarkan dengan gaya bahasa yang tidak menarik ya anak-anak juga jadi malas gitu. Ya balik lagi akhirnya orang tua lagi gitu yang Hmm. jadi sekolah gitu. Iya, iya, Gitu sih. benar-benar. Gue coba ini eh, menyinggung sedikit ya perihal pendidikan nih. Sekarang kita ngomongin Hmm. pendidikan. Sebenarnya problem kita itu bukan perihal kurikulum, Iya, bukan perihal eh, majunya digitalisasi atau teknologi masuknya ke era adik-adik kita mungkin. Sebenarnya salah kita adalah di kualitas guru, iya, ya nggak sih?
Iya betul. Problem kita adalah bagaimana top 5 atau top apalah 20%-an dari universitas bagus di Indonesia itu mau ngajar. Itu kan sebenarnya Hmm. problem. Mereka itu yang misalnya top 5, top 10 gitu kan. Ya mereka Hmm. itu nggak ada niat untuk ngajar. Mereka ya niatnya adalah diriin startup, ya kan. Jadi Hmm. bankir. Ya bergerak di bidang keuangan, kayak gitu-gitu loh. Hmm. Mereka jarang yang mau ngajar gitu. Nah pada akhirnya Iya. kan yang ngajar hanya orang-orang yang ya yang nggak punya kerjaan gitu. Akhirnya memilih Iya, mengajar. iya, iya. Jadi kayak Iya, guru betul. itu kayak pilihan akhir nggak sih? Ya kan? Iya, iya. Ya kan? Iya, Lu ngerasain kan sebagai iya, iya, yang iya. aktif di dunia pendidikan gitu. Di Betul, Jepang betul. itu justru orang ketika lulus nih, jadi mau Hmm. ngajar. Karena apa? Fasilitasnya oke, gajinya Iya, iya. oke. Nah ini kan jadi problem nih. Gimana pandangan lu? Eh, ya betul sih. Masalah kurikulum pertama, kurikulum waktu itu sebelum gue kuliah, gue sempat 1 tahun mengabdi gitu. Dan ya syukurnya waktu itu gue dapat sekolah SD yang bisa dibilang elit gitu. Jadi dari segi fasilitas itu sangat ada, tempatnya bersih gitu, higienis, dan kurikulum sebenarnya sama aja kayak sekolah-sekolah pada umumnya. Kurikulum sama gitu kan. Tapi yang menjadi menarik adalah pertama di sana tenaga pengajar itu difasilitasi gitu, diberikan edukasi gitu loh. Jadi ketika ngajar kita itu kayak punya target. Nih kamu misalnya harus punya kreativitas gitu loh. Kamu harus punya target. Waktu itu gue sebagai apa namanya pengajar dan pembimbing guru bahasa Arab. Targetnya apa waktu itu selama 1 tahun? Pertama gue buat namanya kosakata bahasa Arab sehari-hari. Jadi kosakata sehari-hari itu nggak cuma dibuat aja, tapi ya pertama kita tempel lah minimal di setiap kelas. Kedua yaitu dipraktikkan gitu. Jadi pada akhirnya itu jadi hal yang apa bagi anak-anak itu biasa aja gitu. Padahal bahasa Arab kan nggak semuanya orang seneng gitu. Kadang di tingkat SMP aja kan orang kayak apa sih bahasa Arab susah gitu. Tapi anak-anak waktu itu bisa berbicara bahasa Arab dalam sehari-hari. Ketika misalnya dia mau izin ke kamar mandi, izin pakai bahasa Arab gitu loh. Mungkin itu masalah apa namanya ya tadi kayak misalnya ada dibilang apa namanya kalau di Jepang itu kan orang-orang tertarik ya jadi guru karena memang seorang guru atau pengajar itu di negara-negara maju itu apa namanya dianggap bukan hal yang kecil gitu. Bahkan apa namanya ya mungkin setara kayak dokter gitu. Dan gajinya juga nggak kecil gitu. Jadi itu juga yang jadi kayak motivasi kenapa negara-negara maju apa namanya senang menjadi guru gitu. Tapi Iya, itu kan iya. jadi hal positif ya. Itu aja sih mungkin. Iya, karena rata-rata lulusan terbaik dari misalnya dari UI, dari UGM, dari ITB, ataupun dari UIN Jakarta sendiri ya, itu ya Hmm. jarang yang mau jadi guru Hmm. gitu. Rata-rata Iya, mereka iya. ya mendirikan startup, atau jadi bankir, atau ya kerja di kantoran, merintis karir hingga jadi manajer misalnya. Ya banyak kan kejadian seperti itu. Hmm. Gue pribadi ya, gue suka ngajar. Cuman Hmm. gue ngajarnya di tingkat mahasiswa. Karena anak-anak itu gue suka sama anak-anak ya. Tapi gue itu orangnya susah memilih term, memilih kata gitu. Susah memilih kalimat ke anak-anak. Dan Hmm. termasuk yang ngadepin ketika gue ngelihat lu ngajar kan di Ciputat itu. Hmm. Wah Hmm. itu gue kadang hilang juga itu kesabaran ngadepin anak-anak kayak gitu Hmm. kan. Iya Nah betul. itu. Jadi problemnya adalah ya kualitas guru gitu. Ya kita selama ini Kualitas. cuma memperhatikan kualitas kurikulum kayak gitu-gitu Hmm. aja. Beasiswa, kita banyak beasiswa kan. Hmm. Cuman ya kualitas gurunya itu gitu-gitu aja. Gue Iya, punya iya, iya. pengalaman dulu Kak Iqbal. Gue kan Iya. SMK itu kan di multimedia ya. Ya. Itu banyak guru yang emang kuliahnya
misalnya nih dia ngajar motion graphic kayak desain digital gitu. Padahal dia itu kuliahnya itu broadcasting dan lebih ke arah orang lapangan gitu. Dalam film tuh dia orang lapangan, entah megangin lighting, ngatur Iya, cahaya betul. kayak gitu. Terus ngajar motion graphic. Itu kan aneh kan? Nggak relevan. Nah, ada lagi nih guru gua satu lagi. Dia kuliahnya komunikasi. Komunikasi kan umum banget ya, ilmu Iya. komunikasi. Ngajarnya animasi. Lu bayangin tuh Iya, gimana iya memang. ngajarnya. Terus Iya, juga iya. gue juga ada dulu, nih SMK nih, udah tingkat SMK nih gue. Setiap masuk, itu guru nyuruh baca LKS, lo tau kan LKS, buku kecil. Iya, kayak Nah, ya. baca terus isi soal yang pilihan ganda aja. Terus abis itu dikumpulin, dinilai. Itu setiap pertemuan kayak gitu. Nah, ketika kita baca nih, di kelas, kita ngerjain soal, Hmm. dia main HP. Iya, 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 iya. Ya, maksud gue, Benar. ih, sebenarnya problem kita tuh di kualitas guru aja gitu. Ya, Bahkan ada, kualitas belajar. iya kan, problem Benar, betul, setuju. apa namanya di penilaian skala nasional itu. Gue pernah Hmm. lihat di Agung Hapsa tuh, ketika dia eh, apa namanya membuat video Indonesia tertinggal beberapa tahun, ratus tahun gitu dalam hal pendidikan. Iya, Di iya. situ dia sindir sedikit tuh bahwa rata-rata nilai guru kita itu di bawah 6, bahkan di bawah 5 secara Iya, nasional. Nah, ini iya menarik memang. kan pembahasan kayak gini kan. Hmm. Ya sebenarnya ya kualitas guru itu ya kan. Iya, Lu sepakat gak betul. apa yang gua sampaikan? Iya, iya, poinnya adalah benar sih. Intinya sih di kualitas guru dan sertifikasi guru aja. Intinya itu aja sih. Soalnya ya, ya tadi yang berdasarkan pengalaman gua ketika gua ngajar di tempat SD yang bisa dibilang elit gitu. Kurikulumnya sama, ya, tapi kualitas gurunya benar-benar dijaga gitu. Iya. Ya, jadi menarik gitu sih. Ya jadi kayak ya sebenarnya selain problem kita adalah kualitas guru, ada juga Hmm. kesenjangan ya nggak sih? Ada Hmm. ketidakmerataan gitu. Ya Ya. misalnya kita sekolah di international school kan. Misalnya Hmm. tuh di apa tuh ada namanya sekolah internasional apa tuh? Yang di Kebayoran itu adalah Kayak, suka iya, iya. sekolahnya mau di Ayunda kayak gitu gitu. Oh, iya, iya. Ya ya kualitas ya berkualitas banget gitu. Ya beda Hmm. dengan kita yang sekolah biasa gitu kan. Ya bahasa Inggris saja masih belepotan gitu. Ya ada kesenjangan gitu. Ini kan menjadi problem juga gitu yang gimana nih anak generasi kita nih, anak milenial gitu. Mengatasi itu di 5 tahun atau 10 tahun ke depan ya kan. Masalah kesenjangan. Bahkan mungkin dulu pernah lihat berita juga kan. Seorang ibu Iya, iya. jual apa untuk beli HP pas masa-masa awal tuh. Masa-masa Iya, awal iya. pandemi untuk sekolah online kayak gitu-gitu. Terus nggak punya kuota, sampai ada di pelosok nih Hmm. anak itu nggak punya HP dan nggak ada kuota, apalagi kuota HP aja nggak punya. Jadi gurunya itu Hmm. datang ke rumahnya tuh, tetap belajar offline, kayak kursus pribadi lah gitu. Sebenarnya guru itu mulia, sangat mulia. Tapi apa cuman dapat mulia aja gitu kan? Mereka juga harus dipenuhi juga hak-haknya gitu kayak ya kendaraan atau secara perut itu kenyang. Jadi kan enak ya ngajarnya tuh Iya, enak. betul. Gimana tanggapan lu masalah kesenjangan sosial ini?